Terpaksa menikahi nona muda. Bab 17, Wanita Penggoda. Selamat datang di Zona Novel Romantis. Tiga puluh menit kemudian, Bella pergi ke dapur seperti perkataan Tama. Saat ia baru saja tiba di sana, aroma masakan yang terasa lezat kini memenuhi indera penciumannya. Ia seakan ingin langsung melahap semua makanan yang telah tersaji di atas meja makan. "Kamu yang memasak semuanya?" tanya Bella tak percaya. Tama yang baru melepas celemeknya langsung saja menganggukkan kepalanya. Aku sudah pintar memasak sejak dulu. Aku tidak menyangka kalau kamu yang memasak semua ini," katanya sambil duduk di depan Tama. "Ya, semua orang akan berkata seperti itu jika melihat hidangan yang telah kumasak. Talita juga pernah berkata, seperti kamu," ujar Tama tak sadar jika sudah mengucapkan nama Talita di depan Bella. Bella, yang baru saja ingin memasukkan makanan ke dalam mulutnya seketika kehilangan nafsu makannya, hingga membuat sendok yang berisi makanan lezat itu hanya mengembang di depan bibirnya. Tama yang menyadari hal itu, langsung saja cepat-cepat berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu." "Tak apa," ujar Bella pelan. Selanjutnya, Bella pun kembali menyuapi makanan masuk ke dalam mulutnya, namun rasa keinginan yang sebelumnya membuncah kini telah hilang. Entah, ia seperti tidak berselera lagi, bahkan suasana yang tadinya terasa hangat kini mulai kembali canggung. Padahal, Bella sengaja lebih awal datang ke sini, agar ia bisa lebih lama bersama dengan Tama dan bercakap-cakap dengannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ya, Bella tahu kalau Tama tidak sengaja mengucapkannya, tapi tetap saja Bella tak bisa menerimanya. Ia tidak bisa menerima kalau lelaki yang telah berstatus suaminya ini masih dengan jelas mengingat mantan kekasihnya yang dulu. Makan malam mereka pun berakhir dalam keheningan. "Terima kasih," kata Bella yang mengakhiri makan malamnya. Kamu segeralah istirahat, biar aku yang membereskan dapur di sini." Bella menganggukkan kepalanya dengan heran. Setelahnya, ia berjalan menuju kamarnya. Namun belum juga beberapa langkah, Bella segan menghentikan langkah kakinya, lalu berkata pada Tama, "Ada yang ingin aku katakan." Tama yang saat itu hendak membilas piring, sontak saja membalikkan badannya melihat Bella. "Apa yang ingin kamu katakan? Biasakah kita bersikap seperti dulu? Saat kita masih menjadi seorang teman dekat. Apakah kamu mau hubungan yang seperti itu?" tanya Tama balik. "Bukankah hubungan kita yang seperti ini terlihat agak tanggung? Jika hubungan kita seperti dulu, bukankah itu lebih mudah saat kita tinggal serumah seperti ini? Jika kamu menginginkan hubungan seperti itu, aku tidak masalah. Baiklah, mulai saat ini, kita bisa seperti dulu lagi," kata Bella. "Kalau begitu aku pergi dulu." "Tunggu, ada yang ingin kukatakan." "Apa?" "Beberapa hari ke depan, aku akan keluar kota, dan mungkin akan tinggal di sana selama seminggu lebih ya. Jadi, selama aku tidak ada, aku harap kamu baik-baik saja sendirian di sini." Aku tahu." "Baiklah, kalau begitu aku ke kamar dulu." Keesokan paginya, saat Bella hendak ke dapur untuk membuatkan Tama sarapan pagi, ia mendadak dikejutkan oleh Tama yang tengah berjalan ke arahnya dengan koper besar yang tengah didorongnya. "Kamu mau kemana sepagi ini?" tanya Bella. "Aku mau keluar kota. Ada perubahan jadwal yang mendadak, jadi pagi ini aku sudah harus berangkat ke sana." "Tidak sarapan dulu?" "Aku makan di perjalanan saja." "Baiklah, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan." "Oh iya, dalam perjalanan ini, kamu pergi sama siapa?" tanyanya yang tiba-tiba teringat akan suatu hal. "Sama Sami dan sebagian karyawan dari divisi dokumentasi." "Ada apa?" Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar bertanya saja." "Kamu ragu aku mengingkari janjiku?" "Tidak, aku percaya padamu." "Baiklah,
aku berangkat, kamu hati-hatilah di rumah. Setelahnya, segera saja Tama berlalu dari sana menuju bandara. Saat ia baru saja tiba di sana, matanya langsung bersitatap dengan Talita. Tama tak menyangka kalau Talita ikut dalam perjalanannya, karena setahu dirinya, yang ikut dalam perjalanan kerja ini adalah Dita, yang merupakan ketua divisi dokumentasi. Untuk itu, Tama segera memanggil Sami dan menanyakan perubahan yang mendadak ini. Maaf, Pak, pagi ini juga saya baru menerima kabar kalau anak dari Bu Dita masuk rumah sakit, jadi mau tak mau beliau izin tidak dapat ikut dalam rombongan ini. Sebagai gantinya, Bu Dita menyerahkan pekerjaannya pada Nona Talita. Lalu, kenapa dia memilih Talita sebagai perwakilannya? Bu Dita berkata, kalau Nona Talita adalah orang yang tepat dalam acara kali ini, dan beliau juga berkata, kalau Nona Talita sudah dekat dengan Anda, dan pastinya bisa memudahkan Anda dalam berkomunikasi di kota lain, jelasnya. Soal Talita, aku ingin kamu yang berkomunikasi langsung dengannya, aku hanya akan menerima hasilnya saja. Baik, Pak. Tama dan rombongan lainnya kembali melanjutkan perjalanan mereka memasuki ruang tunggu bandara. Apa yang bisa kamu ketahui selama kamu tidak berada di dekatnya? Itu adalah sebuah pesan singkat yang baru Bella terima dari nomor yang tak dikenalnya. Entah apa maksud orang itu dalam mengirimkannya pesan seperti itu. Bella tak mengerti hingga beberapa detik kemudian, ia baru tersadar kalau orang yang dimaksud adalah Tama. Tapi siapa orang yang mengirimkannya pesan seperti itu, dan dari mana pula dia mendapatkan nomor teleponnya? Semua itu membuat Bella jadi tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaannya di kantor. Bella, kamu kenapa? Sudah berapa kali dokumen ini kamu revisi dan selalu saja tidak sesuai dengan kemauan saya? Tegur ketua divisinya. Maaf, Pak, akan saya ulangi lagi. Tidak, berikan saja filenya pada temanmu yang lain, lalu setelah itu, kamu segera pergi ke ruangan Pak Bara. Beliau ingin bertemu denganmu. Pak Bara. Bu Bella, kenapa Pak Bara memanggil saya? Mana saya tahu, cepatlah. Jangan membuat beliau menunggu kalau kamu tidak akan kehilangan pekerjaan. Pak Bara sepertinya bukan orang seperti itu deh, ujar Bella pelan, namun masih dapat didengar jelas oleh ketua divisinya. Kamu tahu apa? Anaknya saja bukan, katanya, yang belum mengetahui hubungan Bella dan Pak Bara. Tanpa mengoreksi perkataan atasan divisnya, Bella segera menyanggupi perkataannya dengan pergi ke ruangan Pak Bara. Sesampainya di sana, Bella lantas saja masuk ke dalam ruangan seraya berkata, "Bapak memanggil saya." "Iya, sayang," kata Pak Bara. "Sayang?" kata seseorang yang tidak sengaja mendengar Pak Bara memanggil Bella dengan perkataan sayang. "Pi, ini masih di kantor, Papi cukup panggil aku Bella, kalau ada yang dengar, dan kebetulan orang itu tidak mengetahui hubungan kita, maka bisa dipastikan orang itu pasti akan salah paham. Siapa suruh mau merahasiakan identitas segala di kantor? Papi." Baiklah, tapi hanya bercanda." "Jadi kenapa Bapak memanggilku ke ruangan Bapak?" tanya Bella yang telah kembali ke mode seriusnya. "Saya ada pertemuan di luar kota lusa ini, namun kesehatan istri saya sedang memburuk, jadi..." Belum juga Papi Bella menyelesaikan semua perkataannya, Bella sudah lebih dahulu menyelanya dengan nada terkejut. "Apa? Kenapa Papi tidak memberitahuku kalau Mommy sedang sakit? Kamu adalah karyawan saya saat ini, bukan anak saya, jadi untuk apa saya memberitahu kamu persoalan keluarga saya?" kata Papi bercanda. "Papi," rengek Bella, "aku tahu, tapi kalau menyangkut kesehatan Mommy, tolong beritahu Bella." Papi tersenyum seraya berkata, "Maaf, sayang, ini adalah permintaan Mommy kamu, Mommy tidak ingin kamu khawatir. Mommy selalu saja seperti ini. Mommy hanya flu biasa, sayang. Aku akan datang ke melihat Mommy kalau begitu." "Iya, sayang. Jadi kenapa Papi memanggilku datang ke sini? Papi ingin mengutus kamu
untuk menghadiri acara di luar kota atas nama Papi. Baiklah, Bella akan pergi ke sana, tapi Bella ingin setelah Bella pulang Mami harus sudah kembali sehat. Papi janji. Baiklah, Pak E, saya pergi dulu. Bella pun berlalu keluar dari ruangan papinya. Saat ia baru menutup pintu ruangan, dengan samar-sama Bella dengan jelas mendengar papinya menggerutu. Anak itu benar-benar menggemaskan. Mendengarnya, membuat Bella senyum-senyum sendiri. Aku tahu, katanya dalam hati. Bella pun menutup pintu ruangan itu sepenuhnya. Saat ia berbalik, seketika ada seorang wanita yang terlihat arogan dengan tangan bersih dekap dada yang menghalangi jalannya seraya berkata, "Wah, lihat Bella, dia sudah berani menggoda Pak Bara," kata seorang wanita. To be continued. By Zona Novel Romantis. Jangan lupa untuk subscribe, like,